Rotorcraft yang pada masa Perang Korea hanya menjadi alat transportasi bagi kegiatan SAR dan Medevac bagi penerbang US Air Force dan US Navy yang ditembak jatuh oleh Korea Utara, telah bertransformasi menjadi mesin pembunuh di era Perang Korea. UH-1 Iroquois yang mulanya ialah sarana untuk mendukung mobilitas udara US Army dan USMC di Republik Vietnam berubah menjadi mesin pembunuh saat dipersenjatai dengan senapan mesin, roket, dan peluncur granat. Varian tersebut dikenal sebagai UH-1B dan UH-1C yang menjadikan PEL helikopter mendapatkan cuan berkat pesanan yang besar dari militer Amerika Serikat. Setelah sejak 1962 mengandalkan pada kedua varian sebagai gunship, tentara Ancang Sam sejak 1967 bertumbuh pada AH-1 Cobra guna melumpuhkan sasaran-sasaran di permukaan tanah. Antara 1967 hingga 2001, AH-1 merupakan helikopter serang andalan US Army dalam berbagai palagan perang di dunia seperti di Vietnam, Grenada, Panama, Kuwait, dan Somalia. Jika pada varian awal AH-1 mengadopsi single turbosoft engine, maka pada versi lanjutan pesawat sayap putar tersebut menggunakan twin turbosoft engine. Di samping US Army, USMC tercatat memberikan kepercayaan pada rotorcraft yang lebih ramping daripada AH-64 tersebut sejak 1067 sampai detik ini. Sekarang satuan yang termasyhur dengan slogan Semper Fidelis itu menerbangkan AH-1 Seat Viper yang dipakai sejak 2010 dan merupakan pengembangan dari AH-1 Super Cobra. Sesuai dengan semboyan Semper Fidelis, USMC selalu setia dengan AH-1 sejak 1967 sampai detik ini, sementara US Army tidak mengadopsi semboyan Semper Fidelis sehingga tidak setia dengan rotorcraft keluaran PEL helikopter. Pesawat sayap putar produksi McDonnell Douglas, yakni AH-64 merupakan mesin pengebuk US Army dalam operasi di Panama, Kuwait, Balkan, Afghanistan, dan Irak. Sejak diperkenalkan pada 1986, helikopter bermesin ganda tersebut sudah mengalami evolusi dari versi A sampai E, di mana varian termutakhir memiliki kemampuan yang meningkat dibandingkan seri terdahulu. Sejauh ini helikopter serang yang proven dan terbukti tangguh di medan operasi tidak banyak. Rusia memiliki rotorcraft Mil-Mi-24 yang menjadi mesin pembunuh di Afghanistan selama tempo 1979 hingga 1989 sekaligus merupakan sasaran empuk peluru berpandu Stinger yang dipakai oleh kelompok pejuang Mujahidin. Mil-Mi-24 dan turunan pesawat sayap putar tersebut yakni Mil-Mi-35 turut pula merasakan perang di Afghanistan guna memperkuat tentara Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat pada era 2001-2021. Selain melanglang buana di Afghanistan, wahana terbang karya bangsa Rusia juga terlibat dalam perang Iran-Irak, perang saudara di Sri Lanka, perang Chechnya, dan lain sebagainya. Kamov Ka-52 yang tercatat sebagai varian dari Ka-50 ialah rotorcraft produksi Rusia yang sudah makan asam garam perang di Chechnya, Suriah, dan Ukraina. Di antara pembeda helikopter tersebut dengan helikopter serang lainnya ialah adopsi Coaxial Contra Rotating Rotor System. Akan tetapi pesawat sayap putar itu tidak terlalu laku di pasar internasional karena hanya diakuisisi oleh Mesir. Kinerja rotorcraft tersebut di Ukraina tidak menggoda negeri-negeri lain guna melirik wahana terbang itu untuk dibeli, boleh jadi disebabkan mereka pikir-pikir untuk melawan Katsa. EC-665 Tiger produksi Eurocopter ialah rotorcraft serang lainnya yang sudah merasakan perang di Afghanistan, Libya, dan Mali.
Pesawat sayap putar buatan pabrik helikopter Pan-European ini dioperasikan oleh beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol. Akan tetapi tidak semua konsumen puas dengan kinerja yang ditenagai oleh dua MTR-30 Turbosoft Engine keluaran MTR, misalnya Australia yang akan menggantinya dengan AH-64E karya anak bangsa Amerika Serikat. Dengan kata lain, EC665 tidak terlalu berjaya di pasar antarbangsa sebab kalah berkompetisi dengan wahana terbang asal negeri kelahiran Emma Stone. Pabrik helikopter dari Italia, yaitu Agusta, memproduksi A129 sebagai rotorcraft serang. Walakin, pesawat sayap putar tersebut tidak sukses di pasar internasional sebab helikopter itu hanya dipakai oleh Esercito Italiano. Varian A129 diproduksi oleh Turki yang juga tidak terlalu sukses di pasar antarbangsa sebab hanya Filipina dan Nigeria yang sudi membelinya karena alasan harga murah. Sedangkan negeri lain seperti Korea Selatan lebih memilih AH-64E daripada T-129 sebab Seoul tidak tergoda dengan harga murah yang ditawarkan oleh Ankara. Gambaran demikian menunjukkan bahwa pasar pesawat sayap putar serang global hanya dikuasai oleh produsen tertentu dan tidak ramah pada pemain baru. Produsen helikopter termasyhur pun belum tentu berjaya dalam urusan memasarkan helikopter serang, sebagaimana ditunjukkan oleh Eurocopter yang sekarang telah berganti nama tanpa acara selamatan menjadi Airbus Helicopters. Begitu pula dengan Agusta yang sempat berganti nama menjadi Agusta Westland sebelum menyandang identitas sebagai Leonardo Helicopters. Singkat kata, rotorcraft serang karya Amerika Serikat dan Rusia mendominasi pasar serang helikopter serang sejagat. Indonesia sudah menjadi konsumen rotorcraft serang sejak 2003 saat mengimpor 8 Mi-35P dari Rusia. Namun dalam operasional rotorcraft yang didorong oleh dua Klimov TV-3117 VMA Turbosoft Engine di Indonesia, nasibnya tidak terlalu baik karena isu keandalan maupun dukungan pemeliharaan dan perawatan. Selama bertahun-tahun, peran wahana terbang tersebut dalam operasi anti-insurgensi di bekas wilayah Provinsi Irian Jaya pun tidak menonjol. Justru peran helikopter angkut yang sekaligus bisa merangkap sebagai helikopter serbu keluaran Amerika Serikat yakni Pel-412 jauh lebih menonjol daripada Mi-35P dari Rusia. Selanjutnya pada 2017 Jakarta menerima 8 AH-64E dari Washington, di mana inisiatif pembelian muncul dari Indonesia dan bukan berasal dari tawaran Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Mi-35P, rotorcraft yang didesain oleh McDonnell Douglas mengadopsi sistem elektronika yang lebih maju, di mana dalam urusan pemeliharaan dan perawatan selalu mendapatkan asistensi dari tim teknis asal kampung Sylvester Stallone. Berkat ekspor AH-64E ke Jakarta di masa Presiden Barack Obama, Indonesia tercatat sebagai operator rudal AGM-114R3 di rantau ini, sehingga sayap udara Tentara Darat Negeri ini mempunyai pengalaman mengoperasikan proyektil berpandu canggih. Pengadaan wahana terbang yang ditenagai oleh 2 GE Aerospace T-700-700D Turbosoft Engine memang tidak ditujukan guna melawan insurgensi di dalam negeri, sebab persoalan itu masih dapat ditangani oleh mesin perang lain dengan biaya yang lebih efektif dan efisien. Setelah melaksanakan akuisisi helikopter serang pada tempo MEF 2010-2014, Jakarta tidak pernah lagi melakukan impor rotorcraft jenis tersebut sampai MEF tamat pada tahun lalu. Nampaknya baik Tentara Darat Indonesia maupun Kementerian Pertahanan tidak memandang kebutuhan tambahan pesawat sayap putar serang di sisa 2 etape MEF. Boleh jadi, keberadaan Mi-35P yang sering tidak bukar dan AH-64E yang lebih sering digunakan dalam latihan-latihan TNI Angkatan Darat
maupun latihan gabungan TNI dipandang sudah cukup memenuhi kebutuhan. Kebutuhan operasional untuk rotorcraft serang dipunyai oleh Tentara Laut Negeri ini, di mana kebutuhan tersebut disampaikan secara resmi kepada Kementerian Pertahanan saat MEF masih berlangsung. Walakin aspirasi Tentara Laut Indonesia agar sayap udara TNI Angkatan Laut mendapatkan helikopter serang juga tidak dikabulkan oleh Medan Merdeka Barat selama masa implementasi MEF. Tentara Laut Indonesia hendak memiliki helikopter serang AH-1 sebagai bagian dari memperkuat kemampuan peperangan amfibi. Sehingga andai kata Komando Armada RI dan Korps Marinir menggelar operasi tersebut, tersedia payung udara taktis yang akan melindungi unit-unit Korps Marinir di pantai dan atau darat. Beberapa waktu lalu, TNI makin terang benderang karena jumlah perwira tinggi berpangkat jenderal, laksamana dan marskal bertambah banyak seiring validasi organisasi. Kini tidak sukar untuk menjadi perwira tinggi, sebab tersedia banyak ruang jabatan bagi perwira tinggi yang dulunya diduduki oleh perwira berpangkat kolonel. Lewat validasi organisasi TNI, pada bulan Agustus 2025, pasukan elit yakni Kopassus, Korps Marinir dan Korps Paskat sekarang dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Selain kenaikan pangkat bagi ruang jabatan para pemimpin ketiga satuan tempur tersebut, Kopassus, Korps Marinir dan Korps Paskat juga mengalami pemekaran organisasi sehingga menjadi gemuk dan tidak ramping lagi. Seiring dengan validasi organisasi tersebut, Korps Marinir pada akhir dekade ini atau awal dasawarsa mendatang diharapkan mendapatkan modernisasi kekuatan. Modernisasi kekuatan bukan saja soal akuisisi tank amfibi dan APC amfibi, tetapi pula unsur-unsur artileri sehingga mempunyai daya gempur yang lebih mematikan dibandingkan sekarang. Seperti diketahui, penambahan resimen kavaleri dan resimen artileri memerlukan juga pengadaan tank amfibi dan APC amfibi baru. Bahkan bisa saja tank amfibi baru digantikan oleh tank non-amfibi jika hendak meniru USMC yang mengoperasikan tank non-amfibi M1A1 Abrams sebelum mengalihkan semua MBT itu ke US Army sejak 2020. Mengacu pada rencana ke depan, Korps Marinir dirancang untuk mempunyai sayap udara sendiri sehingga tidak tergantung pada Puspenerbal. Dengan kata lain, satuan itu hendak meniru USMC yang sejak lebih dari 113 tahun lampau telah memiliki satuan penerbangan sendiri. Sebagai negeri kaya, tidak susah bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membelikan beragam pesawat tempur, helikopter, dan tilt rotorcraft bagi satuan tempur yang memiliki jejak di tempat-tempat seperti Bulwood, Guadalcanal, Tarawa, Peleliu, Iwo Jima, dan Chosin Reservoir tersebut. Tentu saja Jakarta tidak bisa meniru jejak Washington dalam urusan mempersenjatai Korps Marinir, sebab Indonesia bukanlah negara kaya. Selain modernisasi mesin perang yang beroperasi di permukaan bumi, Korps Marinir direncanakan akan mempunyai pula penambahan kekuatan dengan mesin perang yang dapat terbang. Bentuknya ialah akuisisi helikopter serang yang nantinya akan mengisi organisasi baru, yaitu sayap udara Korps Marinir, di mana unit tersebut terpisah dari Puspenerbal yang merupakan sayap udara Tentara Laut Indonesia. Selain helikopter serang, diperlukan pula pesawat sayap putar angkut yang akan mendukung mobilitas pasukan sekaligus mewujudkan Storm ala Indonesia. Bila mengacu pada USMC, AH-1Z yang mengandalkan pada 2 GE Aerospace T700GE401C Turbosoft Engine selalu berpasangan dengan UH-1Y dalam operasi, di mana UH-1Y ialah Bell 412 yang telah mendapatkan steroid karena mengadopsi 2 GE Aerospace T700GE401C Turbosoft Engine.
Hal yang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan ialah helikopter serang apa yang akan dibeli oleh Medan Merdeka Barat bagi Korps Marinir. Apakah helikopter yang sudah proven dan malang melintang di sejumlah konflik global? Ataukah pesawat sayap-putar yang harganya murah, tidak proven, dan proses pengadaannya tidak mempedulikan compliance? Apakah TNI Angkatan Laut tetap akan mengusulkan AH-1 Zulu seperti usulan ketika MEF masih berlaku?